Shalom saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tema perenungan kita saat ini diberi judul Jangan Kompromi Terhadap Dosa. Bacaan firman Tuhan diambil dari Kejadian 3 ayatnya yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Saudara-saudara, ketika Adam dan Hawa berada di Taman Eden, hubungan mereka dengan Tuhan terjalin begitu erat. Tuhan begitu mengasihi mereka, dan segalanya berjalan dengan sangat baik. Namun, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, karena terperdaya dengan perkataan iblis, pada saat itulah hubungan yang baik, hubungan yang indah dengan Tuhan menjadi terputus. Kebahagiaan tidak lagi mereka rasakan. Kemuliaan Tuhan tidak lagi mereka nikmati. Bahkan ketika Tuhan datang dalam Taman Eden, mereka lari dan bersembunyi. Saudara, dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian A berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iblis memang selalu ingin menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Dia mencuri sukacita kita. Dia membunuh harapan kita sehingga kita jauh daripada Tuhan lalu binasa. Dari kisah Adam dan Hawa, kita belajar jangan sama sekali kompromi dengan segala perkataan atau tawaran iblis yang membuat kita jatuh dalam perbuatan dosa. Tuhan memang sangat mengasihi kita, tetapi Tuhan tidak berkompromi dengan dosa. Dalam hidup ini, tanpa disadari, sering kita kompromi dengan dosa. Melakukan hal-hal yang nampaknya menyenangkan, namun pada akhirnya membawa kita kepada perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Melakukan perbuatan-perbuatan dosa karena terpengaruh dengan ajakan teman atau dengan dalil hanya untuk menyenangkan keluarga, sahabat, maupun rekan sekitar kita. Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, seberapapun perbuatan dosa yang kita lakukan, upahnya sama. Dosa tidak diukur dari besar kecilnya. Yang namanya dosa, upahnya adalah maut, kematian kekal. Dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dicatat bahwa hanya melalui pengorbanan Tuhan Yesus saja kita bisa dibebaskan dari kuasa maut. Saat kita mau menerima Tuhan Yesus dan percaya kepadanya, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita akan menjadi ciptaan yang baru. Dia tinggal dalam kita, kita pun tinggal di dalam Dia. Dan kita menikmati kehidupan kekal bersama dengan Dia. Saudara, Tuhan Yesus sudah menebus kita di atas kayu salib. Dia menukarkan kehidupannya dengan menanggung segala kutuk dan maut, supaya kita terbebas dari maut dan mengalami hidup yang kekal. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita berkompromi dengan dosa. Jangan kita berkompromi dengan tawaran-tawaran dunia yang terlihat menyenangkan. Jangan pernah memberi kesempatan atau membuka celah bagi iblis untuk membinasakan hidup kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Dia sangat membenci perbuatan dosa. Jadi sekali lagi, jangan kompromi saudara. Percaya,
Tuhan Yesus ada di dalam kita. Roh Kudus bahkan sudah tinggal dalam kita dan memampukan kita melawan setiap godaan, bahkan tawaran yang ada. Jangan sampai kita jatuh lagi dalam perbuatan dosa yang sama. Dan mari kita jalani hidup dengan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Terpujilah Kristus. Amin.